Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat datang berkumpul beribadah bersama kami di GBT Home Online Service. Jumpa lagi dengan saya Joy. Dan saya di sini untuk mengingatkan pada Anda sekalian untuk selalu menetapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan juga sebentar lagi akan tiba perayaan Natal dan Tahun Baru. Tolong untuk tetap utamakan kesehatan dan keselamatan Anda, untuk selalu jaga jarak dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun Anda berada. Dan juga untuk info GBT Home, kami menyediakan layanan offline yang setiap hari Minggu pada pukul 6:30 pagi dan 6:30 pagi. Dan juga untuk ibadah online yang akan selalu ditayangkan secara perdana di YouTube channel kami setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Stay safe, stay healthy, dan jangan kemana-mana, tetap di channel GBT Home kami. Selamat beribadah, God bless you. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada pada hari ini. Apapun yang menjadi keadaan Bapak Ibu, apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu, mari kita mau menaruh di bawah kaki Tuhan. Kita mau sejenak merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dalam kondisi seperti apapun kita saat hari ini, Dia adalah Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari nyatakan ucapan syukur kita. Katakan bahwa Tuhan, Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
katakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Mari sembah, mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, berikan ucapan syukurmu. Oh Yesus, kami berterima kasih Tuhan, karena Kau setia, tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami aman bersamamu, kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya padamu, hanya Kau Yesus harapan kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Oh kasih setiamu tak pernah habis. Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh perbuatan-Mu ajaib. Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, sungguh Bapa setia dalam kehidupan kita. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Seringkali kita jatuh dalam lubang yang sama, tapi Tuhan tidak pernah lelah untuk kembali mengangkat kita, kembali menggendong kita, kembali menerima kita dengan apa adanya. Tuhan katakan, "Gak apa-apa nak, gak apa-apa nak, aku tetap setia menunggu engkau. Aku tetap setia menunggumu untuk kembali. Aku gak pernah meninggalkan kamu sendirian. Aku tetap membimbingmu. Oleh sebab itu kita seharusnya dapat bersyukur kepada Tuhan, bahwa dalam keadaan yang terpuruk sekalipun Tuhan tetap ada bagi kita semuanya. Mari kita pujikan kembali pujian ini, nyatakan bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah setia dalam kehidupan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia. Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang telah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami dapat kembali dalam hadirat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, dengan keadaan yang sedemikian rupa Tuhan. Sungguh kami mau menyatakan bahwa Engkau baik, senantiasa baik dalam kehidupan kami, teramat baik Tuhan. Engkau selalu baik dalam setiap waktu, dalam setiap musim kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami tidak tahu jika kehidupan kami tanpa-Mu harus bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan, jemaat-Mu, kami mau menaruh percaya kami mau menaruh harapan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami, dalam setiap musim kami Tuhan Yesus, Engkau selalu ada. Kami tahu bahwa kami aman hanya dalam hadirat-Mu, kami aman hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Sungguh dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dengan pujian kami, hanya dengan hormat kami Tuhan Yesus, yang kami dapat naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Engkau menjamah kami setiap pribadi Tuhan Yesus, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami siap untuk diperbarui oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, apapun yang menjadi rema pada hari ini Tuhan Yesus, apapun yang kami dengarkan Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Juga kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya penuh dengan kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita ada di dalam bulan-bulan merayakan Natal. Saya ingin menyapa saudara-saudara yang berada di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, yang mungkin saudara sudah mulai berkumpul dengan keluarga-keluarga yang dari jauh. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memahami dan memaknai Natal dengan perspektif Alkitab, supaya kita tidak terseret dengan cara dunia menikmati Natal dengan berbagai macam cara yang hari-hari ini menurut saya sudah mulai tidak pas. Mari saudara-saudara, kita akan belajar dari Lukas pasal 2 ayat 1, 2, 3, dan 4. Saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara dan saya diperhadapkan kepada banyak hal yang tidak terduga di dalam dunia.
Jika saudara menghadapi hal-hal yang tidak terduga dan yang mungkin menyulitkan saudara, percayalah bahwa Natal yang pertama itu adalah Natal yang benar-benar tidak terduga. Meskipun para nabi sudah menubuatkan hal ini saudara-saudara, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menyatakan, bukan memprediksi, menyatakan kapan Yesus Mesias itu akan dilahirkan. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi, saudara-saudara, itu benar-benar di luar ekspektasi bangsa Israel, di luar ekspektasi saudara dan saya. Bagaimana mungkin kelahiran seorang raja, saudara-saudara, itu lahir dari keluarga yang miskin, keluarga Yusuf dan Maria. Bagaimana orang tua Tuhan Yesus itu hanyalah seorang tukang kayu, pekerjaan yang penghasilannya sedikit, walaupun mereka adalah keturunan Raja Daud. Tetapi bagaimana kita memahami Natal, saudara-saudara, itu sangat penting untuk menolong kita hari-hari ini. Mari kita akan buka Lukas pasal 2 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Kita akan mengulasnya secara perlahan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah sebuah peristiwa sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa Natal benar-benar ada dan pernah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas, penulis Injil Lukas ini adalah seorang yang terpelajar. Dan dia datang saudara-saudara dari profesi tabib. Artinya orang ini saudara-saudara bukanlah orang yang sembarangan seperti murid Tuhan Yesus yang lain, seperti Petrus saudara-saudara dari kalangan nelayan, kalangan yang tidak terpelajar. Tetapi Lukas ini adalah orang yang terpelajar, maka ia mencatat saudara-saudara bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dimulai dari suatu perintah yang keluar dari Kaisar Agustus untuk mencatatkan sensus penduduk. Saudara-saudara, jika saudara dan saya melihat dari sisi sejarah, saudara-saudara, memang ada banyak perbedaan sudut pandang, terutama ketika dicatat tentang Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Bahwa Kirenius, saudara-saudara, itu ada di waktu 6 Masehi, saudara-saudara. Dan tentu waktu ini sangat berbeda, itu dari catatan Yosefus. Tetapi saudara tidak perlu khawatir, saudara-saudara, bahwa apa yang dituliskan oleh Lukas, saudara-saudara, seringkali saudara-saudara ketika kita cross check dengan sejarah, waktunya menurut catatan-catatan itu sedikit berbeda. Itu tidak berarti bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kisah fiksi, saudara-saudara. Tetapi di sini dibuktikan bahwa dari keberadaan Kaisar Agustus yang menjadi kaisar dunia pada waktu itu, bagaimana kerajaan Romawi menguasai dunia. Bagaimana Kaisar Agustus ini ditulis dengan teliti oleh Lukas sebagai seorang tokoh yang ada pada waktu Tuhan Yesus lahir. Saudara-saudara perhatikan, Kaisar Agustus ini adalah salah satu keluarga dari Julius Kaisar. Nenek dari Agustus ini adalah saudara dari Julius Kaisar. Dan nama asli dari Kaisar Agustus ini adalah Octavianus. Saudara-saudara, dicatat dalam sejarah bahwa ketika Kaisar Octavianus ini mendirikan kerajaan Romawi bersama dengan Antonius dan Lepidus, saudara-saudara, sebagai trias politika, dia mengubah dirinya menjadi Kaisar Agustinus. Saudara-saudara, Kaisar Agustus. Saudara memahami bahwa ketika tokoh Alkitab, tokoh yang ditulis di dalam Alkitab ini ditulis dan di cross check berdasarkan sejarah, maka saudara dan saya mendapati bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang real. Kenapa saudara-saudara sensus ini dilakukan? Ini adalah sebuah peristiwa, sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Di ayat yang ketiga, saudara-saudara,
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kalau kita melihat di dalam Matius maupun Markus, saudara-saudara, di situ dicatat bahwa Yusuf dan Maria pada waktu itu tinggal di Nazaret. Jadi ketika itu, saudara-saudara, usia kandungan Maria itu sudah 9 bulan. Dan Yusuf, saudara-saudara, mau tidak mau harus segera pergi ke Bethlehem, yaitu di masing-masing kotanya sendiri. Karena Yusuf dan Maria itu berasal dari Bethlehem, maka Yusuf dan Maria harus kembali ke kota Bethlehem. Untuk itulah saudara-saudara, nubuatan bahwa kelahiran Yesus itu ada di Bethlehem Efrata itu tergenapi. Karena walaupun mereka tinggal di Nazaret, saudara-saudara, sampai pada waktu Maria usia kandungannya 9 bulan, mereka kemudian terpaksa pergi, saudara-saudara, menuju kota Bethlehem. Saudara-saudara, perhatikan bahwa ketika peristiwa ini terjadi, saudara-saudara, Maria hamil 9 bulan. Dan kota Nazaret ke Bethlehem itu bukanlah jarak yang dekat. Jika saudara melihat di dalam peta, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, maka Nazaret itu berada di kota yang lebih rendah daripada Bethlehem. Bethlehem itu dekat dengan Yerusalem, saudara-saudara, itu kondisinya menanjak, naik, dan jaraknya, saudara-saudara, dari Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 96 km. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah untuk diputuskan bagi Yusuf. Tetapi Yusuf terpaksa melakukannya. Saudara-saudara, lihat baik-baik. Dua orang ini, saudara-saudara, terpaksa melakukan perjalanan ketika usia kandungan Maria 9 bulan. Artinya, saudara-saudara, ada satu peristiwa yang tidak terduga di mana tiba-tiba saja, saudara-saudara, seorang kaisar Romawi mengeluarkan dekret, mengeluarkan perintah supaya setiap orang disensus, saudara-saudara. Artinya setiap orang harus kembali ke kotanya sendiri-sendiri untuk dicatat, saudara-saudara, karena orang Yahudi itu juga ketat, saudara-saudara, dalam hal keturunan. Saudara lihat di dalam Injil Matius bagaimana keturunan dari keturunan, generasi ke generasi, saudara-saudara, dicatat dengan tepat, saudara-saudara, dari zamannya Abraham sampai zamannya Daud, sampai zamannya Yusuf, semuanya tercatat. Artinya, saudara-saudara, bahwa ketika Yusuf, saudara-saudara, memutuskan harus kembali ke Bethlehem, saudara-saudara, kalau dia tidak kembali ke Bethlehem, maka mereka bisa dihukum mati. Ingat, saudara-saudara, bahwa bangsa Yahudi, orang Israel pada waktu itu dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Maka tidak ada pilihan yang lain kecuali Yusuf kembali ke kota Bethlehem. Natal yang pertama itu Natal yang tidak terduga, karena Yusuf harus kembali ke kotanya dalam kondisi istrinya hamil 9 bulan. Saudara-saudara, kita tidak bisa membandingkan dengan keadaan hari ini. Jarak 90 km kita tempuh dengan mobil, dengan kendaraan, itu tidak akan terasa sangat berat, walaupun memang berat, saudara-saudara. Tetapi ketika Maria harus menunggang keledai, saudara-saudara, menuju kota Bethlehem dengan kondisi menanjak, saudara-saudara, Yusuf tahu benar bahwa waktu itu adalah waktu mendekati kelahiran bayi Yesus. Jadi, saudara-saudara, kejadian ini tentunya di luar prediksinya Yusuf. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi perhatikan bagaimana Lukas mencatatnya secara detail, kota, saudara-saudara, kemudian tempat, dan bagaimana disebutkan Yusuf dan Maria itu berasal dari keturunan Daud. Semuanya tercatat dengan sangat detail untuk membuktikan keabsahan nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Ayat yang kelima, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, Natal ketika itu terjadi, ketika Tuhan Yesus lahir, saudara-saudara, ia lahir dalam kondisi serba tidak ada persiapan. Walaupun nubuatannya adalah kelahiran seorang raja, saudara bandingkan dengan kedatangan orang Majus ketika mereka menghadap Herodes. Mereka bertanya kepada Herodes, di manakah raja itu lahir? Di manakah raja itu dilahirkan? Di manakah dia? Jadi nubuatannya itu tentang kelahiran raja. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara, itu tidak ada persiapan sama sekali dari pihaknya Allah bahwa yang namanya raja ini harusnya dilahirkan di suatu tempat yang megah dalam kondisi yang sangat luar biasa dengan persiapan-persiapan yang semuanya benar-benar siap. Tetapi saudara perhatikan bagaimana kelihatannya. Natal yang pertama ini saudara-saudara terjadi dalam keadaan, dalam kondisi yang serba tidak terduga. Ia harus lahir di tempat di mana hewan, binatang piaraan tinggal. Bahkan ia harus ditaruh di tempat di mana hewan piaraan minum. Karena memang tidak ada pilihan. Saudara, ketika peristiwa ini terjadi, semua orang kembali ke kota masing-masing. Artinya saudara-saudara, itu kayak budaya kita di Indonesia itu mudik. Jadi semua penginapan itu penuh. Jadi ketika mereka mencari penginapan dari satu penginapan, saudara-saudara itu tidak ketemu. Dan nemunya saudara-saudara, ya ada orang yang berbaik hati kepada mereka menawarkan, oh maaf, tidak ada lagi tempat untuk kalian menginap. Tapi kalau mau, kandang. Saudara-saudara, kalau saudara sebagai seorang suami yang membawa istri saudara untuk melahirkan, tentu kandang itu bukan pilihan. Saudara-saudara, banyak hal yang tidak terduga terjadi pada waktu Natal itu terjadi. Jika saudara dan saya membayangkan saudara-saudara itu terjadi kepada saudara, maka saudara tentu tidak akan memilih kandang. Tetapi pada waktu itu saudara-saudara tidak ada pilihan yang lain. Kita belajar dari sini saudara-saudara, kelihatannya saudara-saudara ada banyak hal yang tidak terduga, yang tidak terencana, semua terjadi tiba-tiba, semua terjadi di luar rencana. Bagaimana Yesus harusnya lahir di Nazaret. Kalau budaya orang Yahudi saudara-saudara, perempuan melahirkan itu ditunggui oleh perempuan-perempuan dari saudara mereka. Tetapi karena Yesus lahir, Yusuf Maria berada di Nazaret saudara-saudara, dalam kondisi serba tidak terduga, maka dia lahir di kandang. Kalau Yusuf dan Maria saudara-saudara masih ada keluarga yang punya rumah, tentunya mereka akan pilih untuk tinggal di keluarga mereka yang punya rumah. Tapi ternyata opsi itu tidak ada. Bisa jadi karena Maria sudah waktunya melahirkan. Waktunya melahirkan itu berarti ada tanda-tanda. Misalkan air ketuban mulai pecah, maka harus segera melahirkan dimanapun tempat mereka harus melahirkan. Karena jika tidak segera ditolong maka bayi bisa mati. Saudara perhatikan, karena tidak ada pilihan lain, Yusuf dan Maria menerima pilihan melahirkan anak mereka di kandang. Dan yang dipakai untuk membungkus itu lampin saudara-saudara, itu kain kotor. Dari hal-hal yang tidak terduga ini saudara-saudara, saudara dan saya belajar bagaimana Allah yang maha tinggi itu rela ke tempat yang paling rendah bagi manusia. Bahkan manusia pun tidak mau melahirkan di kandang kalau boleh memilih. Tetapi bagaimana ketika saudara dan saya belajar sama seperti Yusuf dan Maria. Ketika saudara bahkan tidak punya pilihan-pilihan. Ketika saudara bahkan tidak bisa memilih kecuali yang itu saja.
Saudara, bagaimana kejadian-kejadian dalam hidup saudara itu menuntun saudara kepada pilihan-pilihan yang sulit. Hal-hal yang tidak terduga bahwa ternyata Allah tetap punya rencana di situ. Saudara, mari kita refleksikan Natal ini kepada diri saudara dan saya sendiri. Bagaimana hari-hari ini banyak hal yang tidak terduga terjadi. Bagaimana kita saudara-saudara mengalami banyak sekali kesedihan, kesulitan dan himpitan. Natal hari ini saudara-saudara yang kita sedang akan rayakan dan sedang dirayakan oleh gereja-gereja tentunya tidak terduga karena tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Natal harus dalam kondisi masih kita mengalami pandemi. Tetapi jauh lebih sulit dari itu saudara-saudara, Yusuf dan Maria melahirkan anak mereka di kandang. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kalau boleh pilih penginapan, tapi karena tidak ada pilihan, mereka pilih melahirkan di kandang. Saudara dikasih Tuhan, Bethlehem adalah kota yang kecil. Bethlehem itu dekat dengan Yerusalem. Bethlehem ketika didatangi oleh para peziarah, saudara-saudara, sama seperti hari ini, saudara-saudara, banyak peziarah datang ke kota Yerusalem di Bethlehem, saudara-saudara. Kalau musimnya ziarah, saudara-saudara, penuh, saudara-saudara. Bahkan penginapan pun bisa jadi tidak ada. Saudara dan saya memahami hal ini bahwa Yusuf meskipun ia pada waktu itu saudara-saudara tidak dapat memahami dan mengerti mengapa ia tidak punya pilihan yang lain, Allah tetap punya rencana di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa, saudara-saudara, menyiapkan satu tempat kelahiran yang istimewa, yaitu di kandang. Saudara-saudara, jika saudara punya acara besar semacam pernikahan, maka saudara punya yang namanya event organizer. Nah, event organizer di surga itu para malaikat, perencananya Allah, pelaksananya para malaikat, dan Tuhan memakai manusia. Masalahnya adalah yang dipakai Tuhan adalah Kaisar Agustus. Saudara, dalam catatan sejarah, Kaisar ini saudara-saudara pernah menyatakan dirinya sebagai Allah. Saudara-saudara, bagaimana orang ini dipakai Allah untuk menyiapkan, membuka jalan untuk menggenapi kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Saudara-saudara, jika saudara memperhatikan baik-baik saudara-saudara, semua nubuatan saudara-saudara itu dicatat dengan teliti, baik dari Nabi Yesaya, Nabi Mika, saudara-saudara, mereka semua mencatatnya dengan sangat spesifik. Bagaimana kemudian Maria dan Yusuf yang tadinya tinggal di Nazaret tiba-tiba terpaksa harus ke Bethlehem. Untuk apa coba saudara-saudara? Kalau kita saudara-saudara manusia melihatnya dari jarak sudut pandang kita yang terbatas, maka kita akan bertanya-tanya, mengapa Allah melakukan hal ini kepada Yusuf dan Maria? Tetapi semua itu sudah direncanakan oleh Allah supaya apa saudara-saudara? Semua nubuatan tentang Yesus itu digenapi, bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem, bukan Nazaret. Yesus memang akan disebut sebagai orang Nazaret, saudara-saudara, karena ia akan dibesarkan di Nazaret, karena Yusuf dan Maria kembali ke Nazaret, Tuhan Yesus dibesarkan di kota Nazaret, saudara-saudara. Tetapi Yesus harus lahir sebagai seorang bayi di kota Bethlehem. Saudara-saudara, disinilah saudara-saudara kita dan saudara dan saya bisa memahami dan mengerti sudut pandangnya Allah. Hari ini saudara enggak ngerti, besok mungkin juga saudara enggak ngerti. Ada banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang sulit kita mengerti, dan tiba-tiba saja orang jahat saudara-saudara mengintervensi hidup saudara. Arah hidup saudara berubah.
Planningnya Yusuf dan Maria jelas melahirkan di Nazaret. Tapi tiba-tiba saja saudara-saudara, rencana arah hidup mereka dibelokkan oleh Allah. Umur 9 bulan saudara-saudara Maria, kandungannya Maria saudara-saudara, dengan berat hati saudara, dengan perjalanan yang sangat jauh 96 km dengan perempuan hamil saudara-saudara. Tentu itu bukan perjalanan yang mudah. Bagaimana Allah membelokkan arah hidup mereka saudara-saudara, dan harus melahirkan di Bethlehem, bukan di penginapan tetapi di kandang. Yusuf mungkin akan bertanya-tanya, Maria juga akan bertanya-tanya kepada Tuhan saudara-saudara. Karena Maria sudah pernah dijumpai oleh Gabriel, malaikat Gabriel, bahwa Maria akan mengandung seorang bayi yang akan disebut sebagai Immanuel. Tapi nyatanya saudara-saudara, kenyataannya dia lahir di mana? Di kandang. Bukankah saudara-saudara ini tidak terduga oleh Yusuf? Saya percaya saudara-saudara sebagai seorang calon bapak, Yusuf akan mempersiapkan segala sesuatunya bagi anaknya. Tentu Maria dan Yusuf sudah punya planning, sudah punya rencana termasuk bagaimana melahirkan. Yusuf dan Maria tentunya sudah memberitahu pihak keluarganya bahwa ia akan segera melahirkan, tetapi tiba-tiba saja saudara-saudara. Kenapa Tuhan tidak nyuruh, tidak menggerakkan Kaisar Agustus saudara-saudara melakukan sensus pada waktu usia kandungan Maria umur 1 atau 2 atau 3 supaya perjalanan mereka enggak berat, supaya mereka bisa melahirkan kembali di Nazaret. Kenapa saudara-saudara? Karena semua harus sesuai schedule rencananya Tuhan. Time by time, step by step, semuanya harus sesuai jadwalnya Tuhan. Jika arah hidup saudara tiba-tiba dibelokkan, maka percayalah saudara, Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Jika saudara dan saya tiba-tiba harus mengalami kesulitan yang tidak terduga, percayalah saudara bahwa Allah tetap punya rencana atas hidup saudara. Jadi meskipun hari ini saudara enggak paham, enggak ngerti maksudnya Allah, percayalah bahwa Allah punya rencana. Karena saudara dipakai Allah untuk menggenapi schedule dan rencananya Allah. Sama seperti Allah juga memakai Kaisar Agustus. Sama seperti Allah ketika membuat Yusuf terpaksa menuju ke Bethlehem. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun rencana saudara, apapun yang saudara sedang jalani hari-hari ini, dan ketika itu berbelok saudara-saudara, taruh percayamu kepada Allah. Itulah Natal yang tidak terduga. Natal yang pertama, Natal yang benar-benar di luar ekspektasi, tetapi ternyata Allah punya rencana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat saat ini, meskipun kejadian-kejadian yang boleh kami alami saat-saat ini tidak terduga, tapi kami mau belajar dari Yusuf dan Maria, meskipun arah hidup mereka diubah oleh Tuhan, dibelokkan oleh Tuhan, tetapi mereka dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Allah. Pakai hidup kami Tuhan untuk kami taat kepada rencana-Mu, tunduk kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami. Engkaulah Bapa sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi penentu arah hidup kami Tuhan. Dan kepadamu kami percaya, Engkaulah pemilik hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.